Kita tanam padi capek-capek, kan yang kita ambil nih bulirnya nih sahabat tani. Nah, indikasi padi itu akan menghasilkan bulir padi, maka dia harus berbunga dulu ya. Sudah keluar nih bulir padinya, ada bunganya. Nah, ini kan terus mengisi nih ya. Kalau bulirnya aja nggak ada isinya kan percuma. Nah, jadi harus kita rawat nih. Bagaimana perawatannya? Ternyata bulir padi ini ada musuhnya, yaitu hama walang sangit ya, yang mengganggu proses pengisian bulir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Hendri Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang bagaimana cara mengendalikan hama walang sangit ya sahabat tani pada tanaman padi. Nah, hama walang sangit ini sahabat tani cenderung disepelekan oleh para petani padi sahabat tani. Kelihatannya sepele, tetapi ini efeknya sangat fatal sekali untuk pengisian bulir tanaman padi kita sahabat tani. Bahkan ketika terjadi hama, serangan hama walang sangit sahabat tani, ini bisa menurunkan potensi panen, hasil panen itu 20-30%. Bahkan yang paling fatal sahabat tani, yaitu mampu membuat tanaman padi kita gagal panen. Kenapa sahabat tani? Karena pengisian bulir padi tidak maksimal, atau bulir padi kopong ya, kopong nggak terisi sahabat tani. Mungkin sahabat tani pernah mengalami ya sahabat tani ya, ketika tanam padi, batang padinya sehat ya, tidak terjadi serangan hama sundep, tidak terjadi serangan penyakit, pemupukan juga sudah oke, tapi ternyata ketika keluar malai padi, ketika sudah mengisi, ternyata isinya kopong, artinya tetap kuning tapi isinya kecil atau kempet atau kopong, nggak ngisi atau gabuk sahabat tani. Nah inilah ya salah satu faktornya kenapa pengisian bulir padi tidak maksimal, karena serangan hama walang sangit yang cenderung kita sepelekan sahabat tani. Padahal sahabat tani ini sangat fatal sekali sahabat tani. Kita sudah capek-capek menanam padi, merawat padi kita ya dari fase ke vegetatif menuju ke generatif, ternyata ketika di akhir kita tidak kontrol dalam serangan hama walang sangit, sehingga menurunkan hasil panen tanaman padi kita sahabat tani. Nah ini kan sangat sayang sekali sahabat tani. Jadi jangan sampai nih sahabat tani nanam padi capek-capek tapi hasil akhirnya tidak maksimal gara-gara disebabkan serangan hama walang sangit. Nah makanya pada kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang bagaimana cara yang efektif mengendalikan hama walang sangit. Nah di sini akan saya bahas 4 poin sahabat tani. Yang pertama, serangan hama walang sangit pada tanaman padi. Nah jadi hama walang sangit ini sahabat tani menyerang bagian apa ya, di mana dan seperti apa pada tanaman padi kita sahabat tani. Yang kedua, gejala kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama walang sangit. Jadi gejalanya apa nih ketika ada serangan hama walang sangit, sehingga kita ini nggak saling menyalahkan ya. Jadi kita tahu nih, oh kalau ada gejala seperti ini di musim ini, berarti musim depan berarti kita bisa mengendalikan dengan pengendalian penyemprotan insektisida ABC. Nah seperti tadi ya, jadi biar kita nggak salah. Yang poin ketiga, kapan waktu yang paling tepat diaplikasikan untuk mengendalikan atau penyemprotan hama walang sangit sahabat tani. Jadi kapan nih yang paling efektif untuk pengendalian hama walang sangit sahabat tani? Apakah padi waktu masih kecil, atau bunting, atau kapan nah sahabat tani ya, atau pagi, atau siang, atau sore, atau malam penyemprotannya ya. Nah ini perlu kita bahas juga sahabat tani. Nah yang poin keempat sahabat tani, bahan aktif insektisida yang bagus ya, digunakan untuk mengendalikan hama walang sangit sahabat tani. Ada yang cespleng, sempat hari ini mati hari ini pun ada sahabat tani ya. Jadi yang penting sesuai dosis dalam aplikasi penggunaan insektisida. Oke sahabat tani ya, biar nggak lama-lama kita akan bahas 4 poin tadi dengan singkat, padat, dan cepat ya. Kalau masalah jelasnya kan tergantung sahabat tani semua, didengerin bener-bener apa enggak ya sahabat tani. Kalau didengerin bener-bener insya Allah lah ya, insya Allah bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dan semoga berhasil. Poin yang pertama sahabat tani, serangan hama walang sangit pada tanaman padi kita. Jadi hama walang sangit ini sahabat tani menyasar tanaman padi kita yang pertama pada bunga padi. Ingat, pada bunga padi.
Yang kedua, pada bulir padi. Nah, jadi sahabat tani, kita tanam padi capek-capek, kan yang kita ambil nih bulirnya nih sahabat tani. Nah, indikasi padi itu akan menghasilkan bulir padi, maka dia harus berbunga dulu ya. Sudah keluar nih bulir padinya, ada bunganya. Nah, ini kan terus mengisi nih ya. Kalau bulirnya aja nggak ada isinya kan percuma. Nah, jadi harus kita rawat nih. Bagaimana perawatannya? Ternyata bulir padi ini ada musuhnya, yaitu hama walang sangit ya, yang mengganggu proses pengisian bulir padi sahabat tani ya. Nah, yang pertama tadi mengenai bunga ya, bunga padi. Nah, hama walang sangit ini mampu merusak bunga padi sahabat tani, terutama tangkai bunga, karena tangkai bunga itu sangat rapuh sekali sahabat tani. Ketika banyak hama yang keluar masuk hinggap-hinggap di bunga padi, maka itu akan merusak bunga padi atau membuat tangkai bunga padi itu patah sahabat tani, sehingga gagal dalam pengisian bulir padi sahabat tani. Yang kedua, yaitu pada bulir padinya sahabat tani, sudah berbunga, nutup nih padinya. Nah, mulailah pengisian. Nah, mulai pengisian bulir. Fase-fase pengisian bulir padi ini kan nggak langsung keras sahabat tani, ada fasenya. Fase cairan, masak susu, baru sampai keras, baru tua ya. Jadilah padi yang tua itu, yang kuning itu baru kita ambil bawa pulang. Nah, hama walang sangit ini menyerang tanaman padi kita, terutama ketika fase pengisian bulir padi sahabat tani. Jadi ketika fase cairan ke masak susu. Nah, inilah hama walang sangit ini menyerang pada bulir padi, sehingga akan mengganggu proses pengisian bulir padi sahabat tani ya. Jadi pengisiannya tidak maksimal nantinya. Nah, yang selanjutnya sahabat tani, apa gejala kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama walang sangit? Nah, gejalanya seperti apa? Nah, kalau misalnya sahabat tani di musim ini menemukan gejala ini, maka nanti sahabat tani di musim selanjutnya bisa antisipasi, yaitu dengan cara penyemprotan hama walang sangit sahabat tani ya. Karena kalau sudah rusak ya rusak, nggak bisa ya. Karena hama walang sangit ini kalau terjadi serangan, tidak segera kita lakukan penyemprotan, ini efeknya bahaya. Harus dilakukan penyemprotan hari ini juga. Ketika hari ini ada serangan hama walang sangit, maka hari ini juga harus dilakukan penyemprotan. Oke sahabat tani, dengan insektisida kontak. Nah, yang poin kedua tadi, gejala kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama walang sangit. Ini ada 3 sahabat tani. Yang pertama yaitu bulir padi hampa ya, atau bulir padi tidak terisi penuh. Nah, jadi pertama mengah dibulir, tetap dibulir sahabat tani, karena ingat hama walang sangit ini fokusnya yaitu di bulir padi ya. Sekali lagi saya ulangin, serangan hama walang sangit ini fokusnya yaitu pada bulir padi sahabat tani. Sahabat tani sudah kasih nutrisi capek-capek, kasih JPT capek-capek untuk pengisian bulir padi, ternyata hamanya yang mengganggu proses pengisian bulir padi tidak sahabat tani tangani. Artinya hama walang sangit nggak ditangani, maka nutrisi yang kita berikan pada tanaman padi dengan tujuan untuk pengisian bulir padi ternyata gagal untuk pengisian. Kenapa? Karena proses pengisian bulir padi diserap, diambil oleh hama walang sangit. Nah, jadi gejala serangan dari hama walang sangit yang pertama tadi yaitu membuat bulir padi hampa atau bulir padi tidak terisi penuh. Yang kedua sahabat tani, bulir padi berubah bentuk ya. Seharusnya sahabat tani, bulir padi itu kan ya idealnya bulir padi ya. Nah, idealnya gimana? Nah, kadang-kadang sahabat tani menjumpai nih bulir padi yang atasnya cemet, pucuknya berisi, ya kan? Pucuknya sudah berisi duluan keras, ternyata yang bagian bawah ini masih cemet. Cemet ini gagal pengisian karena diganggu oleh serangan hama walang sangit. Nah, seperti itu sahabat tani ya. Itu gejala-gejalanya. Nah, yang selanjutnya sahabat tani, beras berubah warna dan membuat beras menjadi ngapur sahabat tani. Jadi mungkin sahabat tani nanti kalau sahabat tani sebagai pengusaha penggilingan padi atau sahabat tani pernah giling padinya, berasnya itu kayak ngapur ya, karena dia ngapur-ngapur ya, nggak terisi maksimal. Nah, itu salah satunya disebabkan oleh serangan hama walang sangit.
Oke ya sahabat tani ya, bisa dipahami ya mengenai gejala serangan hama walang sangit. Jadi intinya sahabat tani sudah melakukan pemupukan tanaman padi secara maksimal, pemberian nutrisi maksimal, terus JPT maksimal, dengan tujuan nanti bulir padi bisa mengisi dengan cara yang maksimal sehingga targetnya dapat bobot padi yang maksimal, tonase naik secara konsepnya. Akan tetapi ketika sahabat tani tidak melakukan pengendalian hama walang sangit, itu percuma sahabat tani ya, karena proses pengisiannya itu terganggu oleh serangan hama walang sangit. Nah, poin yang ketiga sahabat tani, poin yang ketiga. Jadi bagaimana nih cara pengendalian atau waktu yang tepat penyemprotan hama walang sangit? Nah, jadi kapan nih yang paling tepat? Yang pertama sahabat tani, penyemprotan hama walang sangit yang paling tepat itu dilakukan minimal 2 kali dalam satu musim. Yang pertama, ketika padi pasca bunting mulai keluar malai 1-2 itu ya. Ketika malai padi sudah mulai keluar 1-2, ingat 1-2 itu sahabat tani lakukan penyemprotan yang pertama. Itu digunakan untuk pencegahan. Nah, yang kedua, untuk penyemprotan yang kedua sahabat tani lakukan penyemprotan ketika pasca atau selesai penyerbukan bunga padi. Nah, jadi 2 kali penyemprotan untuk hama walang sangit, bukan ketika waktu penyerbukan sahabat tani. Ketika bunga padi sedang penyerbukan, sahabat tani lakukan penyemprotan, itu akan mengganggu proses penyerbukan tanaman padi, bunga tanaman padi kita sahabat tani. Jadi justru kita malah mengganggu, jadi nggak maksimal penyerbukan tadi. Yang seharusnya tadi putik dan benang sari itu ketemu, kita lakukan penyemprotan, maka proses pertemuan ini terganggu oleh kita, oleh air, terutama pestisida sahabat tani. Jadi yang paling efektif dilakukan di 2 waktu sahabat tani ya. Di 2 waktu. Yang pertama, ketika tanaman padi sudah mulai keluar malai 1-2, jadi belum serempak ya, masih mau kelihatan keluar nih 1-2, mungkin seminggu 2 minggu baru serempak semua. Nah, itu hentikan penyemprotan sahabat tani ya, artinya biar selesai dulu proses penyerbukan bunga padi. Jadi lakukan penyemprotan ketika malai padi keluar 1-2 dalam 1 hektar 1 hamparan sahabat tani. Nah, penyemprotan yang kedua sahabat tani yaitu ketika selesai penyerbukan. Jadi proses pengisian itu tadi baru kita lakukan penyemprotan kembali hama walang sangit ya. Tujuannya yang pertama tadi untuk melindungi bunga padi, yang kedua yaitu untuk melindungi bulir padi agar lebih maksimal proses pengisian bulir padi tidak terganggu oleh hama walang sangit. Nah, poin yang terakhir sahabat tani, yang poin keempat, mengenai bahan aktif yang paling efektif digunakan untuk mengendalikan hama walang sangit. Yang pertama sahabat tani, nah penyemprotan yang pertama tadi ketika malai padi keluar 1-2 tadi, maka sahabat tani bisa lakukan penyemprotan menggunakan bahan aktif fipronil ya. Fipronil ini kontak dan sistemik sahabat tani. Jadi ketika kontak, cuman kontaknya agak lambat sahabat tani. Kalau kita nyemprot pagi ini mungkin sore baru mati atau siangnya sahabat tani, jadi nggak langsung ya. Nah, dia sistemik juga cara kerjanya ya. Fipronil itu kontak dan sistemik cara kerjanya, yaitu sistemiknya yaitu untuk melindungi tanaman padi, bunga padi tadi ketika di fase proses penyerbukan ya sahabat tani. Nah, ketika nanti selesai penyerbukan, proses pengisian malai pengisian bulir padi sahabat tani, maka sahabat tani bisa gunakan bahan aktif yaitu asepat ya, sipermetrin, chlorpyrifos, profinovos dan lain-lain sahabat tani. Banyak sekali sahabat tani mengenai bahan aktif itu ya. Yang penting kontak ya. Kontak artinya ketika selesai penyerbukan bunga padi, lakukan pengamatan di sawah kita, ada nggak hama walang sangit. Ketika masih ada, lakukan penyemprotan dengan insektisida kontak, artinya agar hari ini dilakukan penyemprotan, hari ini pun hama walang sangitnya pun selesai. Nah sahabat tani, sebenarnya ada cara-cara sahabat tani ya. Jadi cara yang paling efektif untuk menurunkan serangan hama walang sangit itu sahabat tani, yaitu dengan cara tanam yang serempak. Nah, ketika tanam serempak, maka dengan otomatis nanti keluar malai pun kemungkinan akan serempak. Ya kalau selisih nggak jauh. Nah,
Itu pun nanti ketika pengendalian hama walang sangit usahakan serempak, ya, serempak. Artinya semua melakukan penyemprotan hama walang sangit. Karena pada prinsipnya sahabat tani, walang sangit itu dia berpindah-pindah, ya, berpindah-pindah. Jadi kalau misalnya nih hari ini nih sudah dilakukan penyemprotan, ternyata musim ini terjadi serangan hama walang sangit yang masif diakibatkan pola tanam yang tidak serempak tadi. Jadi terjadilah serangan hama walang sangit yang sangat masif sekali di lingkungan kita, di daerah kita sahabat tani. Maka sahabat tani harus rutin melakukan pengamatan setiap 3 hari sekali, 5 hari sekali, seminggu sekali, ya. Karena hama walang sangit ini prinsipnya ketika hari ini datang ke bulir padi kita, ke tanaman kita, kemungkinan seminggu lagi datang lagi sahabat tani, atau 5 hari datang lagi ketika memang terjadi serangan yang cukup masif, karena dia datang dari tetangganya. Terus seperti itu, karena tetangganya tidak melakukan penyemprotan atau pengendalian hama walang sangit. Maka cara yang paling efektif dalam mengendalikan hama walang sangit atau menekan serangan hama walang sangit itu dengan cara tanam padi serempak, lakukan penyemprotan padi secara serempak. Karena pada prinsipnya walang sangit ini hewan yang terbang, ya, biasanya terbang kemana-mana. Dan pengendalian juga pun kita harus menggunakan insektisida kontak sahabat tani, ya. Karena kalau nggak kontak kurang efektif, ya, bisa, cuman nggak efektif, ya. Hanya mengurangi, bukan dalam rangka mengendalikan secara total. Oke sahabat tani, ya, mudah-mudahan bermanfaat informasinya dari saya. Silahkan dipraktekkan sahabat tani. Mengenai merek dagang banyak sekali sahabat tani. Ada Regen, ya, ada Regen, ada Urakron, ada Davat, ada Sipermetrin, itu ada Rajatrin, ada Starel, ya. Banyak sekali sahabat tani mengenai merek dagang sahabat tani yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama walang sangit. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.